Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amisa, Evita Karlina, M. Julian Herlambang, dan Mutia Mary Putri Andini akan mempresentasikan hasil dari tugas membuat cooling tower pada mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Cooling tower adalah suatu sistem refrigerasi yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan mengontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas permukaan air yang besar dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Komponen cooling tower adalah komponen dasar sebuah cooling tower yang meliputi rangka dan wadah, bahan pengisi, kolam air dingin, eliminator aliran, saluran masuk udara, nozzle, dan fan. Untuk penjelasan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, rangka dan wadah. Hampir semua menara memiliki rangka berstruktur yang menunjang tutup luar atau wadah casing, motor, fan, dan komponen lainnya, dengan rancangannya yang lebih kecil seperti unit fiberglass yang wadahnya dapat menjadi rangka. Yang kedua, ada bahan pengisi. Hampir seluruh cooling tower menggunakan bahan pengisi terbuat dari bahan plastik ataupun kayu untuk memfasilitasi perpindahan panas dengan memaksimalkan kontak udara dan air. Terdapat dua jenis bahan pengisi. Yang pertama ada bahan pengisi berbentuk percikan atau flash fill, yaitu air jatuh di atas lapisan yang berturut di batang horizontal secara terus-menerus sehingga pecah menjadi tetesan yang lebih kecil. Sambil membasahi permukaan bahan pengisi percikan dari plastik memberikan perpindahan panas lebih baik daripada pengisi percikan dari kayu. Yang kedua ada bahan pengisi berbentuk film. Terdiri dari permukaan plastik tipis dengan jarak yang berdekatan, di mana di atasnya terdapat semprotan air membentuk lapisan film yang tipis dan melakukan kontak dengan udara. Permukaannya dapat berbentuk datar, bergelombang, bertekuk, ataupun pola lainnya. Jenis pengisi film lebih efisien dari memberi perpindahan panas yang sama dengan volume yang lebih kecil daripada bahan pengisi jenis flash. Untuk yang ketiga ada kolam air dingin. Ini terletak di dekat bagian bawah cooling tower dan menerima air dingin mengalir turun dari cooling tower dan bahan pengisi. Kolam biasanya memiliki dua lubang atau titik terendah untuk mengeluarkan air dingin. Yang keempat ada drive eliminator, yaitu alat untuk menangkap tetes-tetesan air yang terjebak dalam aliran udara supaya tidak hilang ke atmosfer. Yang kelima ada saluran udara masuk. Alat ini merupakan titik masuk bagi udara menuju cooling tower. Dan yang keenam ada loopers. Pada umumnya, cooling tower dengan aliran silang memiliki saluran masuk ke loopers. Digunakan loopers untuk menggunakan aliran udara ke bahan pengisi dan menahan air di dalam cooling tower. Beberapa desain cooling tower berlawanan arah tidak memerlukan loopers. Sekarang yaitu nomor 7 tentang nozzle, di mana nozzle merupakan penyemprotan air untuk membasahi bahan pengisi distribusi air yang seragam pada puncak bahan pengisi penting untuk pembasahan ke seluruh permukaan bahan pengisi. Nozzle dipasang dan disemprot dengan pola bundar atau segi empat, dapat menjadi bahan dari rakitan yang berputar seperti cooling tower beberapa potongan lintang yang memutar. Kemudian yang ke-8 itu ada fin aksial dan sentrifugal. Keduanya digunakan dalam cooling tower dengan baling-baling atau propeller digunakan dalam cooling tower industrial. Dan baik fin propeller dan sentrifugal, dua-duanya ditemukan dalam menara first draft bergantung pada ukuran jenis fin. Jenis fin propeller ini digunakan dipasang tetap atau dengan dapat diubah-ubah. Sebuah fin dengan baling-baling yang dapat diatur yang tidak secara otomatis dapat digunakan di atas range cukup luas sebab fin dapat disesuaikan untuk mengirim aliran udara yang dapat dikendali dan di pemakaian tenaga terendah. Desain cooling tower. Desain cooling tower ini ada dua, yaitu yang pertama ada counterflow
yang berarti dalam desain counterflow aliran air yang disemprotkan oleh nozzle berlawanan arah dengan aliran air sebagai berikut. Yang kedua yaitu cross flow, yang merupakan desain ini yang mana aliran udara yang diarahkan tegak lurus terhadap aliran air. Aliran udara masuk melewati kisi-kisi cooling tower, di mana aliran air mengalir tegak lurus dari udara karena mengaruh gravitasi. Prosedur kerja dari pembuatan cooling tower ini yaitu dengan cara yang pertama itu alat dan bahan itu harus disiapkan. Kemudian yang kedua, alas dari kaleng 1 dan 2 harus dihilangkan dengan cara memotong bagian bawah kaleng yang dimana berguna untuk alat tempat output yang ada di penampungan. Kemudian memotong sedotan dengan ukuran tertentu dengan cara mengukurnya terhadap kaleng yang berada di tengah atau kaleng yang berada pada tingkat kedua. Kemudian susun kaleng menjadi 3 tingkatan yang dimana pada tingkat kedua berisi filler yang berfungsi untuk memecahkan aliran air agar menjadi bentuk tetesan, agar kontak antara udara luar yang dihasilkan dari kipas dapat dikontakkan secara maksimal. Lalu alat disusun yang kemudian direkatkan dengan alat perekat, yang dimana di sini kami menggunakan isolasi ban atau selotip bening yang besar. Kemudian disiapkan kipas yang akan diletakkan pada bagian paling atas susunan kaleng, yang dimana kaleng yang berada paling atas tersebut dipotong terlebih dahulu membentuk ukuran bagian luar kipas. Terus memasukkan selang dengan cara melubangi bagian atas kaleng atau kaleng pada tingkat ketiga dengan pisau agar selang input air panas dapat masuk. Kemudian sedotan atau pipet yang telah dipotong dimasukkan ke dalam kaleng tingkat kedua dan disusun secara vertikal menuju ke atas. Kemudian pasang kaleng yang berukuran lebar sebagai output dan dilubangi sesuai dengan ukuran kaleng pada tingkat kedua dan ketiga. Kemudian dipasangkan selang output pada kaleng yang paling bawah. Kemudian di sini sistem kerja dari alat ini nih yaitu menyemprotkan air panas ke dalam filler untuk dikontakkan secara langsung dengan udara yang dihasilkan kipas, yang dimana air panas diubah menjadi bentuk tetesan dengan bantuan filler, dan proses ini juga terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan air menjadi dingin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.